Program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan masuk dalam APBN 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, program itu akan masuk dalam pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ataupun KEM PPKF 2025 yang akan dibahas pekan depan. Erlangga sebetulnya juga sudah didatangi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedatangan Sri Mulyani ke kantornya itu untuk membahas KEM PPKF serta diskusi tentang kondisi ekonomi global dan nasional. Sebelumnya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan 120 triliun rupiah di tahun pertama. Setengah dari jumlah tersebut akan ditopang dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Sasaran program ini adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pesimis angka kemiskinan RI dapat turun mencapai 1,8% di tahun ini. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, target angka kemiskinan ditetapkan sebesar 6,5% hingga 7,5%. Muhadjir menerangkan, angka kemiskinan RI di 2023 masih 9,36%. Menurut Muhadjir, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan hanya 0,3% sampai 0,5% paling tinggi per tahun. Berbeda dengan kemiskinan ekstrim, menurut Muhadjir, targetnya masih bisa dicapai meski tidak mencapai 0%. Melihat posisinya saat ini sudah 1,12%, menurun sekitar 0,9% pada tahun 2022 hingga 2023. Muhadjir juga menjelaskan populasi Indonesia yang cukup besar membuat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim sulit untuk mencapai target. Selain itu juga ada faktor penyebab kemiskinan lain yang harus diselesaikan dengan pendekatan partikularistik. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Januari 2024 tumbuh lebih tinggi. Direktur Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, posisi M2 pada Januari 2024 tercatat 8.721,9 triliun rupiah atau tumbuh 5,4% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5%. Sementara pertumbuhan kredit 11,5% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 10,3%. Dan dana pihak ketiga tumbuh 5,8% tercatat di 8.169,1 triliun rupiah. Erwin menyebut, perkembangan uang beredar didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 4,9% dan uang kuasi sebesar 6,1%. Sementara perkembangan M2 pada Januari 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Terkait penyaluran kredit pada Januari 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kementerian ESDM resmi mengeluarkan aturan main perihal listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau IUPTLU. Aturan PLTS atap itu berkutat pada ekspor-impor listrik, di mana dalam aturan sebelumnya, pengembangan PLTS atap bisa melakukan ekspor listrik ke pemegang IUPTLU. Dalam belet terbaru, yakni Permen 2 2024 ini, listrik dari PLTS atap hanya bisa dinikmati sendiri. Dalam pasal 7 menuliskan jika pemegang IUPTLU wajib menyusun kuota pengembangan sistem PLTS atap untuk setiap sistem tenaga listrik. Pasal 11 mengenai kuota pengembangan PLTS atap, Pasal 12 kapasitas kebutuhan calon pelanggan, dan pasal selengkapnya bisa dilihat di ebtke.esdm.go.id.
Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andria Febi Misna menjelaskan, masyarakat bisa menggunakan listrik yang dihasilkan PLTS atap sesuai dengan kapasitas yang dipasang. Jika terdapat kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap, maka masyarakat tidak bisa mengirimkan kelebihan listrik itu pada sistem PLN. Dengan begitu, kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Bank Sentral Eropa atau ECB melaporkan kerugian tahunan pertamanya sejak tahun 2004. Kerugian muncul menyusul pembayaran besar-besaran akibat kenaikan suku bunga. ECB melaporkan kerugian sebesar 1,3 miliar euro atau setara 21,9 triliun rupiah. Ini akan menjadi lebih besar jika bank tersebut tidak mengeluarkan 6,6 miliar euro atau 111,2 triliun rupiah, disisihkan semua untuk risiko keuangan. Kerugian bunga bersih tercatat sebesar 7,19 miliar euro atau setara 121,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Padahal pendapatan 15,1 triliun rupiah pada tahun 2022. Diketahui, Bank Sentral menaikkan suku bunga dari negatif ke rekor 4% antara Juli 2022 dan September 2023. Sementara suku bunga ECB masih di 4,5% sejak Oktober 2023 hingga Januari 2024. Ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan inflasi akibat pandemi COVID-19 dan diberhentikannya pasokan minyak gas Rusia akibat perang Moskow dan Ukraina.